Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini dan apabila baru bergabung tekan tombol subscribe ya dan tekan tombol loncengnya, biar Mimin semangat ngupload videonya. Namun, saat ini, Qin Chen sedang tidak ingin mengenakan tubuh Fajra dan hantu Zen. Matanya menatap ke kedalaman dunia api. Saat ini, ada beberapa orang terhormat yang datang entah dari mana. Ketika mereka melawan di sini, Yang Mulia baru terkejut. Mulut mereka lebar dan tidak bisa ditutup untuk waktu yang lama. Faktanya, tidak ada yang berani mendekati depan ketika mereka datang ke sini. Semua orang tinggal di lautan api emas dan melihatnya dari kejauhan, dan mereka tidak berani bersandar padanya sama sekali. Ketika Yang Mulia yang datang lama sekali melihat pendatang baru itu terkejut, dia tidak bisa menahan tawa dan berkata, "Saya takut. Saya juga takut ketika pertama kali datang. Jika ada yang bisa melihat langit dan bumi ini, mereka akan terkejut menemukan bahwa lautan di depan mereka tidak hanya pahala emas dan api teratai emas, tetapi juga terbagi menjadi dua warna. Separuhnya adalah api kebaikan dan kebajikan teratai emas, dan separuh lautan lainnya adalah api putih susu, membentuk dua jenis yang berbeda. Namun, ini bukan tempat yang mengejutkan. Hal yang paling mengejutkan adalah bahwa dua warna nyala api yang berbeda mengambil tempat di mana orang berdiri sebagai garis pemisah, satu kiri dan satu kanan, masing-masing terhubung ke langit, dengan api teratai hitam-hitam dan api teratai hitam. Api teratai merah seperti darah. Di langit, api teratai hitam dan api teratai merah juga terbagi menjadi dua warna berbeda. Empat warna api yang berbeda menempati empat posisi berbeda, dan terhubung bersama. Di depan publik, mereka membentuk dunia teror yang berevolusi dari empat jenis api. Terlebih lagi, keempat jenis api ini terus bergulir dan melonjak, dan pemandangannya, saya khawatir, tidak akan terlupakan seumur hidup. Ketika Qin Chen datang ke sini, untuk beberapa alasan, dia merasakan api ketiadaan di tubuhnya, dan dengan lembut bergetar, meniru apa yang menarik perhatian Buddha. "Tuan Hong Huang, apakah Anda membawa saya ke sini?" Qin Chen menghirup udara dingin, dan Hong Huang Zulong membawanya ke sini. "Apakah ada giok kekacauan di lautan api?" Itu tidak terlihat seperti itu. Yah, kedalaman dunia api di sini, bagaimanapun, bukanlah inti dari dunia api, itu hanya bisa dianggap sebagai pinggiran. Jika kamu ingin benar-benar memasuki dunia api, kamu harus melalui saluran api empat warna. Untuk benar-benar memasuki inti dunia api. Saluran macam apa ini? Qin Chen terdiam. Dunia di depannya diselimuti oleh api empat warna ini. Ini adalah lautan api. Selain itu, jika itu semua pahala dan kebajikan, tidak apa-apa jika api di sini juga adalah api teratai hitam dan api teratai merah. Jika api seperti itu diwarnai dengan jejak ketakutan, mereka akan langsung dimusnahkan. Siapa yang berani terburu-buru? Pantas saja banyak sekali orang terhormat berkumpul di sini, tapi tidak ada yang berani masuk ke dalamnya. Jelas, ini adalah titik akhir yang bisa dicapai orang. Sangat sulit untuk memasukkannya lagi. Tuan Hong Huang, bagaimana kita bisa memasuki inti dunia api? Qin Chen ragu, dia percaya Hong Huang Zulong membawanya ke sini, pasti ada cara untuk memasuki dunia api. Haha, tentu saja ada caranya. Namun, kamu tidak bisa melakukannya sekarang. Sebelum itu, kamu telah menyerap sebagian dari api teratai emas. Kemudian, kamu perlu menyerap api teratai putih murni putih susu, jadi bahwa nyala api di tubuhmu bisa mengalami beberapa transformasi. Hong Huang, kata Zhu panjang. Api teratai putih murni. Qin Chen melihat api putih di sisi lain lautan di tanah, yang seharusnya adalah api teratai putih murni. Qin Chen segera pergi ke tempat di mana api teratai putih bersih berada. Tepat sebelum Qin Chen pergi jauh, seorang terhormat muda mendatanginya. Yang mulia muda itu penuh dengan api merah, dan tubuhnya dipenuhi dengan bau api dao-dao. Terlebih lagi, di belakangnya, ada patung dewa, seperti dewa yang dihormati yang melindungi jalannya. Ketika cahaya api di tubuhnya melonjak, suara jalan surgawi terdengar, seolah-olah jalan surga berkhotbah untuknya. Begitu Yang Mulia Muda melihat Qin Chen, dia mengangkat tangannya dan berkata, "Ini pasti kakak laki-laki Long Chen yang terkenal." Qin Chen melihat pada Yang Mulia Muda. Nafas kehidupan pada Yang Mulia Muda tidak kuat, jelas tidak besar. Namun, dia sudah menjadi yang teratas dalam hal martabat manusia. Jelas, dia harus menjadi salah satu pewaris teratas dari klan tertentu. Yang Mulia Qin Chen meragukan bahwa roh jahat pria ini melonjak,
yang jelas dari klan iblis. Mengingat fakta bahwa bayangan dan Sirius dari klan iblis telah berbicara sendiri, Qin Chen tidak terlalu bangga. Yang ini adalah putra Huoluan dari klan iblis kita. Yang terhormat klan iblis di satu sisi berkata dengan angkuh. Putra Huoluan adalah putra teratas dari keluarga iblis dan seorang jenius yang terkenal dari keluarga iblis. Ketika banyak orang terhormat di dekatnya melihat mereka, mereka terharu. Beberapa berkata dengan suara rendah, putra Huoluan menarik orang untuk bergabung dengan kemah mereka. Itu adalah debu naga dari klan naga asli. Dia juga seorang pembunuh. Bahkan Raja Guyu dan Wan Qiu Dizun pria itu berani membencinya. Dia juga membunuh Xing Dizun gelap dari klan malam sebelumnya. Pantas saja putra Huoluan akan datang kepadanya secara pribadi. Ada apa dengan putra Huoluan? Qin Chen menatap putra Huoluan dan berkata, saya pikir saudara Long Chen ingin pergi ke seberang lautan api, tetapi saudara Long Chen baru saja datang ke sini, jadi dia seharusnya tidak tahu banyak tentang itu. Lautan api ini sangat berbahaya. Jika Anda menerobosnya dengan mudah, itu akan lenyap dalam sekejap. Sebelum itu, banyak orang telah bergegas keluar dan jatuh ke lautan api, dan bahkan mereka yang menghormati bumi tidak dapat menyeberanginya. Saudara Long Chen ingin hidup sendiri pergilah, tidak mungkin. Mari bergandengan tangan dan pergi bersama-sama. Apakah itu? Qin Chen berkata dengan samar bahwa untuk aliansi semacam ini, dia kurang tertarik, ada leluhur Hong Huang, dia ingin pergi, ada banyak cara. Saya khawatir pemahaman Hong Huang Zulong tentang tempat ini jauh lebih dalam daripada 10.000 kelompok etnis teratas. Kakak Long Chen mungkin tidak tahu bahwa klan Huoluan kita telah menggabungkan banyak ahli, dan klan naga asli tempat Long Chen berada juga terkait erat dengan klan iblis kita. Selama kita bekerja sama, dan klan Huoluan kita adalah keluarga kerajaan ortodoks dengan nyala api klan iblis, akan dapat mencapai pantai seberang. Putra Huoluan melobi Qin Chen. Saat ini, banyak ras di lapangan telah membentuk aliansi. Untuk mengumpulkan kekuatan rakyat dan mengatasi kesulitan saat ini, semua kelompok etnis telah membentuk aliansi mereka sendiri. Ada cukup banyak ahli dalam Huoluan. Karena orang Huoluan memiliki pemahaman yang mengejutkan tentang nyala api, mereka memiliki keunggulan tertentu di dunia api ini. Banyak orang mengira dia bisa lolos, jadi mereka telah membentuk aliansi dengannya. Qin Chen membunuh garis gelap untuk menghormati, adalah master klan naga yang sebenarnya, membangun banyak prestise, putra alam Huoluan ini bersedia memberikan cabang zaitun kepadanya. Namun, untuk melobi putra Huoluan, Qin Chen hanya tertawa, menggelengkan kepalanya dan berkata, putra Huoluan baik hati. Saya lebih suka sendirian. Putra Huoluan menolak untuk menyerah dan berkata, saudara Long Chen, seperti kata pepatah, ada banyak orang dan kekuatan besar. Saya khawatir tidak ada yang bisa melewati situasi sulit ini sendirian. Di liga kami, ada ahli dari kami klan yang sangat menyadari jalan api. Sekarang mereka merasakan lautan api dan mencari cara untuk melewatinya. Kenapa kakak Long Chen tidak bergandengan tangan denganku? Akan bermanfaat bagi kita untuk saling menjaga. Maaf, lama tidak tertarik. Qin Chen melengkungkan tangannya dan menolak. Dia memiliki leluhur yang hebat, dan dia benar-benar tidak membutuhkan aliansi. Terlebih lagi, setelah aliansi, dia akan terikat oleh beberapa batasan, yang tidak disukai Qin Chen. Sombong, putra Huoluan secara pribadi mengundangmu, itu untuk wajahmu, jangan malu. Ya, kamu pikir kamu siapa? Putra Huoluan adalah salah satu pemimpin tertinggi di klan iblis kita. Dia diharapkan bertanggung jawab atas klan Huoluan dan mencapai keberadaan Tianzun di masa depan. Dia terikat untuk menjadi salah satu otoritas teratas di klan iblis. Sekarang dia telah mengubah identitasnya untuk mengundangnya. Demi keluarga naga asli Anda, apakah Anda benar-benar berpikir Anda memiliki sesuatu yang istimewa? Klan Zhenlong, di zaman kuno, adalah anggota keluarga iblis kami. Itu di bawah komando keluarga iblis kami. Di masa depan, Anda harus menerima perintah dari putra Huoluan. Jika Anda bergabung dengan aliansi putra Huoluan, Anda akan dipimpin oleh Huoluan Shizi. Di masa depan, Anda akan dimasukkan ke dalam keluarga iblis. Kamu akan dilindungi oleh Huoluan Shizi, tetapi kamu tidak tahu niat baik. Setelah api putra Luan, beberapa master klan iblis berkata dengan dingin, mata mereka dingin, dan mereka membunuh. Api putra Luan di sisi diam, tetapi juga tidak berhenti. Oh, Qin Chen menggelengkan kepalanya. Dia pikir putra Huoluan benar-benar mengundang dirinya sendiri.
Siapa tahu, itu hanya karena identitas naga aslinya. Mungkin dia berniat menggunakan identitas naga aslinya untuk memasuki keluarga naga asli dan menarik keluarga naga asli untuk bergabung dengannya. Dalam hal ini, Qin Chen secara alami tidak peduli satu sama lain. Caranya berbeda. Kami tidak bersekongkol satu sama lain. Selamat tinggal. Qin Chen terlalu malas untuk memperhatikan satu sama lain dan berbalik untuk pergi. Sikap sombong seperti itu membuat putra Huoluan tidak puas. Klan Huoluan sudah tua dan kuat di klan iblis. Kalau tidak, ada begitu banyak orang kuat di klan iblis. Dan ada beberapa tuan lokal. Bagaimana mungkin gilirannya menjadi pemimpin manusia puncak ini? Alasannya adalah itu. Adalah status kewarganegaraan Huoluannya, dan dia juga merupakan keturunan langsung dari leluhur Huoluan saat ini. Putra Huoluan, sebagai penerus keluarga Huoluan, selalu menjadi yang teratas. Hari ini, dia datang untuk melobi Qin Chen karena dia mendengar bahwa Qin Chen kuat dan berasal dari klan naga asli. Bahkan Yingmei Dizun dan Sirius Dizun harus tertarik. Kalau tidak, bagaimana mungkin seorang anak laki-laki di distrik itu bisa menarik perhatiannya? Saya tidak berharap bahwa Qin Chen tidak memberinya rasa hormat. Dia begitu sombong sehingga dia berkata dengan suara yang dalam, "Kakak Long Chen, aku akan mengandalkan teman." Huo Mo benar-benar mengundangmu. Apakah kamu terlalu tidak tahu malu? Bertele-tele. Qin Chen melambaikan tangannya dan berkata, "Ini urusan saya apakah saya ingin bergabung atau tidak. Silakan menyingkir. Lama tidak membuang waktu di sini." Wajah putra Huoluan tiba-tiba tenggelam, yang jauh lebih dari sekadar ketidaksenangan. Sayang sekali untuk dihadapi. Sombong, beraninya kamu berbicara dengan putra Huoluan seperti ini. Sayang sekali kamu tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Di antara klan iblis, seorang pria kuat yang terkenal keluar dan membunuh. Selain itu, banyak master klan iblis menatap mereka, dan bahkan beberapa dari mereka menghormati yang kuat. Orang ini, di kejauhan, Raja Kong Dizun berkebangsaan Juyan dan Hantu Chan Dizun dari klan Budayin semua mencibir di tempat ini dan menyaksikan kegembiraan. Hantu pendeta Zen memandang Qin Chen dengan acuh tak acuh. Dia tahu bahwa Qin Chen memiliki pelindung pergelangan tangan yang dia inginkan. Jika dia bisa mendapatkan pelindung pergelangan tangan, dia akan lebih seperti ikan di air di tempat rahasia ini. Namun, dia juga tahu bahwa sulit untuk membunuh Qin Chen sendirian. Namun, jika Qin Chen berkonflik dengan ras lain, dia bisa memanfaatkannya. Nak, kamu benar-benar klan naga. Kamu juga berada di bawah komando klan iblis kami. Kamu sangat berani dan berani sehingga kamu tidak ingin putra Huoluan sujud untuk mengakui kesalahannya, berlutut untuk memohon belas kasihan, menyinggung keluarga iblis saya dan mencari kematian. Minuman Zunleng tanah klan iblis muncul, tubuh menyembur roh pembunuh teng-teng-teng. Bocah Teran, sepertinya kamu tidak terlalu populer di antara semua negara. Hong Huang Zulong mengejek dan berkata di piring batu giok langit dan bumi. Qin Chen tidak bisa berkata apa-apa, Tuan Naga leluhur Hong Huang. Orang ini mengatakan bahwa Anda adalah anggota klan iblisnya. Apakah Anda tidak marah? Apa yang sangat marah? Klan naga asli adalah klan naga asli, klan iblis adalah klan iblis, dan setiap klan mengalami pasang surut. Dengarkan kamu, sekarang Terans dan iblis menguasai dunia. Di era nenek moyang kita, Terans dan iblis semuanya adalah kelompok kecil, dan yang paling kuat adalah kita. Makhluk primitif ini, yang diciptakan dari alam semesta dan lahir dari kelahiran Hongmeng, tapi sekarang, Anda memberitahu dunia ini berapa banyak primata yang masih hidup. Segala sesuatu pada gilirannya memiliki hukum kelahiran dan kematian, jadi kita harus tenang. Jalan ringan, Hong Huang Zulong. Tergantung, Qin Chen terdiam. Kapan leluhur naga Hong Huang memiliki kesadaran seperti ini? Saya pikir dia akan marah ketika mendengar orang-orang dari klan iblis mengatakan bahwa klan Zenlong berada di bawah komando klan iblis. Apakah dia begitu tenang? Saya mengagumi Anda. Pikiran Qin Chen di benaknya masih menurun. Hong Huang Zulong memarahi lagi, namun, klan iblis benar-benar terlalu berani. Apa yang bisa saya katakan bahwa klan naga asli saya dikendalikan oleh keluarga iblis lain? Anda tahu apa yang harus dilakukan, bocah Teran? Bunuh aku dia? Raja Naga, menurutku ini anak laki-laki sangat tidak bahagia. Qin Chen berkeringat dingin. Tuan Long, kamu bilang kamu harus tenang. Pergi. Qin Chen mengangkat kepalanya dan berkata dengan dingin kepada Dizun klan iblis.
Jika bukan karena bayangan dan Sirius yang telah membantu diri mereka sendiri, mereka akan terlalu malas untuk berbicara omong kosong satu sama lain. Kamu ingin mati. Mata pria kuat klan iblis itu dingin dan meraung. Dalam tubuhnya, roh pembunuh yang mengerikan bangkit. Di belakangnya, bayangan virtual menderu rambut emas muncul, dan dia menamparkan Qin Chen. Jelas, dia tidak bisa berhenti membunuh. Mata Qin Chen dingin, baru saja siap untuk memulai, tiba-tiba. Haha, Huo Luan, kapan kamu bisa mewakili klan iblis? Ledakan. Di laut api yang jauh, api keemasan tiba-tiba melonjak. Kemudian, seekor gagak emas besar muncul, dan dengan keras, tanah klan iblis emas mengaum bulu Sun Zhen terbang keluar. Suara mendesing. Suara mendesing. Sekelompok master klan iblis mengikuti, dan para pemimpin dipenuhi dengan api emas. Yang inti adalah yang terlemah, hanya seorang selebritas, tetapi berdiri di depan tim. Pangeran Jinwu. Melihat pengunjung itu, Qin Chen terkejut. Pria ini adalah Pangeran Jinwu di makam kekaisaran keluarga iblis, Pangeran Jinwu di makam kekaisaran keluarga iblis, dan Raja Iblis kecil dari Gunung Wanyao. Mereka semua ingin memperjuangkan warisan Tianhuo Zun dan Raja Iblis Wanling, dan akhirnya mendapatkan warisan dari Qin Chen. Jika kucing hitam besar itu tidak membuka mulutnya, Pangeran Jinwu dan Raja Iblis kecil akan dimusnahkan oleh Qin Chen. Tapi saya tidak berharap melihat Pangeran Jinwu di sini hari ini.